Benar. Kita akan membahas apa nih? Maji. Saya pengen membahas pertama nih. Sebelumnya ada salam dulu dari Pak Dadang. Oh, Pak Dadang. Waalaikumsalam, Pak Dadang. Salam katanya. Saya ingin mengutarakan dulu nih. Kan ada yang namanya syahadat. Waktu itu pernah kita bahas. Sekarang saya pengen membahas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Ternyata waktu itu kan nunggu lama-lama Mang Nan, terus Mang In nggak datang. Ternyata setelah saya undang hadir Mang Han duluan. Mang Andi gimana tadi di jalan? Di jalan alhamdulillah diberikan keselamatan sampai ke sini. Ya akhirnya kita bisa bertemu lagi nih. Bareng-bareng pemirsa. Ini ada narasumber acara kumpul-kumpul. Bukan kumpul kebo ya. Kumpul aja kebo. Benar. Udah nggak zaman sekarang. Suka nikahi, nggak usah kumpul-kumpul kayak jelas. Ngapain? Cuma ini ada kamu juga dilarang ya. Cuma ada kendala ini Mang In, aduh susah. Udah berapa hari? Itu lagi sibuk mencari giginya yang hilang. Gila. Gimana? Tadi itu saya akhirnya udah sampai Bogor. Itu pakai metal detector loh. Dia mencari pakai metal detector karena bukan apa-apa. Setahu saya gigi beliau itu adalah peninggalan prasasti. Dia sangat berharga sampai dia tuh masuk ke museum geologi di jalan apa itu yang dekat Sibu itu yang membuat Lodra nggak tertarik. Ya itu kan karena senyumannya. Senyumannya manis. Semanis lebih dari gula. Karena kalau main sana itu kan giginya sampai lepas tuh karena digembrong sirup. maaf sekali lagi mereka berdua ya, bukan saya. Mereka dua bukan saya main. Ya, Bangga. Gimana? Ada siapa dulu nih? Intinya gini, saya berterima kasih dulu pada Kang Nan, Kang Andi ya telah bisa datang kembali nih ke singgasana saya di sini, tempat tinggal saya walaupun sederhana tapi mudah-mudahan memajukan konten kita lah. Alhamdulillah gitu kan, ibaratnya kita tuh diundang di sini itu kan sebagai silaturahmi. Agar kita tuh masih tetap ibaratnya masih dalam cangkup berbagi, sharing, aspirasi. Saya mulai masuk konten Kang Nan ini mulai banyak yang nge-WA, mulai menanya-nanya konten apa sih ini. Saya cuma bilang tolong tonton dari awal sampai akhir, jangan lupa kalau ada iklan jangan sampai di skip lah. Tonton weh. Misalnya juga dibantu promosi sama orang. Bila tidak ada benar kesalahpahaman. Tapi kan benar. Mudah-mudahan kan konten Kahan sama Kanan bisa berkembang lah. Entah itu jalan siapapun dengan siapapun kan mudah-mudahan makin berkembang makin maju. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Wifi mahal, mungkin udah penasaran banget. Bener. Kita akan membahas apa nih? Maji. Saya pengen membahas pertama nih. Sebelumnya ada salam dulu dari Pak Dadang. Oh, Pak Dadang. Waalaikumsalam, Pak Dadang. Salam katanya. Saya ingin mengutarakan dulu nih. Kan ada yang namanya syahadat. Waktu itu pernah kita bahas. Sekarang saya pengen membahas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah kembali ke Allah. Nah, asal dari tanah kembali ke tanah. Nah, itu dia. Intinya kembali ke awal. Nah, Haji Mabrur. benar. Innalillahi ya. Benar.
Nah, apa nih Kang Man yang dimaksud tentang dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Innalillahi. Ya, inti innalillahi itu kita kembali ke awal, kembali ke fitrah, yaitu tentang ibaratnya segala sesuatu itu kita serahkan kepada yang memberikan. Kalau kemarin saya membahas itu, begitu kan? Nih saya kasih contoh satu tentang innalillahi ini, gitu kan? Ketika kita berikhtiar, berusaha mengais rezeki, berikhtiar mencari ilmu, berikhtiar mencari jalan yang lurus, atau berikhtiar memperbaiki hidup. Ikhtiar itu kan banyak, betul kan? Mencari uang. Ketika kita berikhtiar, kita pasti menginginkan hasil yang lillahi ta'ala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ikhtiar yang memaksakan diri, gitu kan? Nah, agar kita dapat hasil ikhtiar yang saya bilang lillahi ta'ala, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, hasilnya itu kita innalillahi saja, pasrahkan pada yang maha kuasa. Itulah yang terbaik untuk kita ketika kita diberikan hasilnya. Gitu. Itulah innalillahi, itu contoh saja. Tapi kan innalillahi ini luas gitu kan. Tapi kan setidaknya saya pribadi jadi mengetahui dasarnya, itu seperti apa dan maknanya. Kalau mungkin apa yang saya jabarkan juga sudah ngalamin. Ya jelas. Kan sudah tahu. Berarti nah seperti itulah. Tapi kebanyakan orang ikhtiar mencari rezeki bukan dengan jalur-jalur yang sesuai syariat agama kebanyakan, dan kebanyakan itu mencari ikhtiar itu inginnya itu semaksimal mungkin, padahal kan sudah dibatasi. Apapun pun sudah ada batasannya, tidak mungkin kita berlebihan. Nah, di sini saya ingin meluruskan, nggak apa-apa ya, saya meluruskan tentang batasan itu, gitu kan? Yang disebut batasan ini itu ketika orang berikhtiar tidak innalillahi, makanya dibatasi. Tapi kalau orang yang berikhtiar sambil innalillahi udah tahu batasannya, betul. Tidak mengkaji diri lah. Iya, karena orang berikhtiar itu kalau yang sudah innalillahi itu kan berarti kan orang itu udah mengenal siapa itu Allah. Turun rezeki dari mana, lewat mana, itu kan akan sampai pada kita. Nah, itu yang dipelajarinya kan ketika kita berikhtiar. Misalkan kita bertemu nih, sedang berbagi ilmu, ibaratnya berbagi pengetahuan. Nah, ini kan kita tuh sedang ikhtiar memperbaiki silaturahmi kita agar kita menjadi keluarga besar, dan di kemudian hari siapa tahu kita tuh akan membutuhkan satu sama lain. Nah, itu kan ini yang dibilang innalillahi, karena apa yang kita berikan kita tidak mengharapkan hasilnya. Udah biarkan saja, nanti juga Allah akan membuktikan. Nah, itu yang lillahi ta'ala kan seperti itu. Karena kan kebanyakan sekarang mah niatnya syiar tapi pamrih. Jadi kebanyakan seperti contoh seperti kebanyakan, nggak apa-apa saya singgung ya, mudah-mudahan membuka juga gitu ya. Kebanyakan kemarin lah menjauhkan itu ada Ustadz inisial S. Itu saya nggak akan menjabarkan, cuma saya pengen menggambarkan bahwa supaya dia mau tausiah di sana ada nominal tertentu, gitu kan. Nah, sementara dalam agama mengajarkan jangan sampai kalian tuh menjual ayat. Meskipun kita apa yang kita sampaikan itu tentang kebaikan, tapi kita ibaratnya menerima bayaran ini kita yang menentukan harganya. Nah, jangan seperti itu menjual ayat. Tapi kalau kita diberi ibaratnya seikhlasnya, nah itu tidak menjual ayat. Meskipun sama, beda diberi sama kita menarik, kan beda kan. Betul. Nah, ini gitu. Kalau menarik mah seolah-olah nanti menjual ayat.
kita menanti promo dan diskon ya kan. Misalkan nih rokok, kalau zaman dulu kan mau sesuatu itu barter. Zaman dulu barter, nggak ada istilah jual beli, barter zaman dulu karena tidak ada jual beli. Nah kalau sekarang ibaratnya mau diundang saja nih tarifnya sekian. Iya, benar. Karena itu tarif itu kita menjual jasa. Iya. Dengan menggunakan ayat-ayat. Nah berarti kita tuh sama dengan menjual ayat. Kan seperti itu. Gitu kan contohnya gitu. Ya ini mah ibaratnya hanya membuka mata saja bahwa orang-orang yang seperti itu lebih baik meskipun apa yang disampaikannya benar, tapi tujuannya ibaratnya menjual. Dan lebih baik jangan diikuti kalau menurut saya. Tergantung teman-teman sendiri. Karena apa? Kalau pengikutnya sedikit, biar dia tuh mikir gitu, bahwa yang dia jalan itu salah. Emang dia tuh punya keluarga, punya pegawai, itu punya ini itu. Gitu kan? Berarti yang saya bilang itu dia tuh sudah dalam keadaan lurus di jalur yang benar. Karena malah belok. Nah seperti itu. Ada di jalannya Di benar, jalan tapi benar. lurus. Nah seperti itu. Aduh, saya jadi Repot. grogi nih. Karena saya Kalau sedang mau narik, nggak sesuai dagang laut. Udah. benar. Ya makanya saya selalu bilang lurusan yang benar, benarkan yang lurus. Nah itu tuh udah benar, tapi belum lurus. Ya. Seperti itu. Jadi kita harus ikhlas ridho ya. Mungkin kangen ada yang dipertanyakan atau mau minum dulu ini kasihan. Aduh. Tidak tegang. Ini jangan selalu diperlihatkan. Nah ini karena rezeki teman-teman. kita tidak ada sponsor ini. Jadi aduh, sponsornya cuma dari snack Boeka. Terima kasih Boeka snacknya. Ya, Kang Han setelah minum barangkali ada yang dipertanyakan sambil saya memikirkan apa sih yang ada dalam unek-unek saya mumpung masih ada. Karena untuk mengumpulkan beliau-beliau ini, apalagi Kang In yang sedang mencari jejak giginya. saya tidak tahu kapan. Setiap saya kontak itu ya nanti. Aduh, makanya mumpung ada beliau itu saya sedang memikirkan apa sih yang masih menjadi unek-unek dalam diri saya. Mungkin ini Kebetulan Adi. Iya. Gimana? Ada pertanyaan kah? Pas. Nyerah, cut. Itu Mama. Oh ya, maaf sebelumnya kan ada juga nih yang komentar. Oh di kontennya beliau ini ngerokok itu bebas atau mau ngapain bebas. Justru inilah konten yang sebenarnya sharing. Kita tetap menyaring. Justru dengan seperti ini pikiran kita itu terbuka. Santai. Santai. Kalau kata Sulawesi warung kopi. Tapi kan enak obrolannya itu sejenak tapi maknanya itu banyak daripada pakai dasi, jas di suatu tempat pemikirannya itu butek sebenarnya. Kalau kita kan lebih ke kehidupannya. Ya, benar. Membuka pemikiran teman-teman semua, ibaratnya dari pemikiran ini disinkronkan dengan ini. Jadi kan ini ibaratnya yang saya bilang ingin membantu membuka mata hati dan kita tuh tidak mudah dibodohi zaman ini. Zamannya fitnah itu. Benar. Ini zaman kejar. Ya. Kita itu lebih kejam dari Pada pembunuh. untuk saat ini. Cuma lebih kejam daripada fitnah dari. Iya, tapi Balik tidak usah tadi, membahas. Bila kita dipitnah tidak usah membahas, biarkan saja. Ikhlas saja. Boleh? Ini Mang nih. Saya ada sedikit pertanyaan, mungkin agak berbeda dari yang tadi ya. Saya pengen tahu tentang kenapa adanya Pakuan Pajajaran itu. Keras. Pakuan Pajajaran. Nah itu belum sempat waktu itu bikin konten Ya, belum sempat. kalau saya tuh ibaratnya kan bukan ahli sejarah, ya saya menjabarkan Pakuan Pajajaran hanya
ibaratnya sepengetahuan dan sebagai ilmu hakikat. Hakikatnya apa? Pakuan Pajajaran gitu kan. Kalau Pajajaran tuh udah saya bahas nih tentang di konten-konten saya. Nah kalau pakuan ini, paku ini adalah tugas yang dibilang, yang saya bilang Satrio Beringin itu bertugas di alam goib itu yaitu paku, memaku atau apa, mematen lah, apa istilahnya, memperkuat paku bumi. Supaya apa? Supaya seimbang kehidupan ini, itu kan yang tadinya mau jadi bencana, jadi minimalisme bencana itu, gitu kan. Nah inilah tugas para Satrio Beringin, menguatkan pakuan ini, gitu kan. Nah agar seimbang. Nah seimbang itu apa? Seimbang itu kan Pajajaran. Ya, Pajajaran itu keseimbangan. Nah untuk Pajajarannya kan udah saya bahas, gitu kan. Kalau saya bahas lagi sih datang mengulang-ulang lagi, gitu kan. Apa ibaratnya banyak, nanti malah bosan pemirsanya, gitu kan. Cukup di konten yang sebelum ini, gitu. Boleh ditonton ya. Gitu. Jangan lupa balik lagi nonton. Pakuan Pajajaran ini tugasnya para Satrio Beringin menguat atau apa, memperkuat yang disebut paku bumi. Kalau filosofi sih saya mah kesana, banyak juga versi yang lainnya nggak apa-apa, gitu kan. Namanya juga orang memiliki pandangan atau sudut pandang yang berbeda. Ketika memiliki perbedaan, jangan saling menyalahkan bahwa ini salah, itu salah. Ambil positifnya. Apa yang pesan saya tadi disebutkan dengan tugas Satrio Beringin, gitu kan. Nah ini kan ibaratnya kita diberikan kelebihan untuk apa? Ibaratnya kalau hanya untuk mengobati seseorang itu kan jarang-jarang. Betul nggak? Benar. Tapi kalau kita memperkuat ke paku bumi, itu kita bisa lakukan kapan saja. Jadi manfaat kelebihan yang kita miliki, gitu. Makanya saya bilang para kesatria ini tugasnya memperkuat paku bumi, untuk menyeimbangkan alam. Gitu. Tapi kebanyakan orang sekarang itu merasa dirinya itu adalah Satrio. Gitu. Tentang merasa dirinya Satrio Beringin. Nah, kalau merasa dirinya itu seorang Satrio Beringin, ya mungkin ada benarnya, gitu kan. Karena yang merasa itu tidak merasa dirinya polos, merasa dirinya itu memiliki kelebihan, makanya merasa dirinya sebagai seorang Satrio Beringin. Tapi ada salahnya. Salahnya apa? Salahnya itu ketika memiliki merasa dirinya itu seorang Satrio Beringin. Nah, tapi mereka tuh tidak tahu tugasnya, tidak tahu kenapa saya diberi kesamaan sama Satrio Beringin, tentang kelebihannya, bisa ini bisa itu tuh untuk apa? Kita harus gali, kita harus cari tahu manfaat ini untuk apa. Bukan untuk kita ibaratnya nggak jago. Itu kan seolah-olah kita tuh paling jago, gitu kan. Bukan untuk itu, tapi kan untuk ada manfaatnya. Ketika Tuhan yang Maha Kuasa memberi kelebihan, itu bukan untuk satu orang, manfaatnya pasti luas. Ya contohnya apa? Para wali kita diberikan kelebihan kan, manfaatnya terasa sampai sekarang. Nah, orang-orang kesatria itu juga seperti itu. Kenapa saya bilang memperkuat paku bumi? Agar terasa manfaatnya sama banyak orang. Gitu. Walaupun secara tidak disadari oleh orang yang merasakannya, gitu kan namanya juga pining. Tersembunyi kan. Benar. Tapi ya saya lihat sekarang itu di konten-konten yang lain, bukan ingin menjatuhkan konten yang lain, bukan, maaf sekali lagi bukan, tapi saya melihat secara global kebanyakannya itu inilah sosok Satrio Beringin, dan malahan ada yang mengaku saya lah Satrio Beringin. Nah berarti kan wataknya itu
keras atau sifatnya memang egonya memiliki ego tinggi, merasa sok benar. Kalau Kang Nan bilang kan di bawah tanah ada langit, langitnya itu kan 7 lapisan, nah, berlapis-lapis. Di bumi pun ada lapisannya. Yaitu tentang Pajajaran. Nah, mungkin tidak memahami seperti itu mungkin ya, mungkin. Pajajaran ini kan kunci kehidupan. Benar. Kita tuh sama rata, karena manusia itu diciptakan sama, berpasangan, Benar, gitu kan. Kalau betul. ngomong pasangan, Mang In belum Iya, punya pasangan. Itu langit sekali lagi saya Jodoh. bukan saya. Mang In, Nah, maaf. sengaja saya bilang Mang In belum punya pasangan, itu kan promosi. Promosi ya. Ini bukan mencari giginya Iya, saja iya. ya. Jadi Giginya yang bilang. untuk subscribernya Mangan, Mandi yang mau dipromosikan entah apapun itu, kontak person nanti ada di bawah ini ya. Silakan. Ini mohon hubungi. maaf nih salah panggil. Bingung saya lagi. Sama saya juga ompong. Ya, benar, Ya benar. intinya kan seperti itu. Kalau ketika seseorang diberi kelebihan itu, tugas kita itu menyeimbangkan semuanya kan. Contoh kadang-kadang nih orang yang memiliki kelebihan suka dihadapkan dengan orang yang sedang kebingungan, Benar. betul kan? Nah, orang ini tidak memiliki keseimbangan dalam hidup. Orang yang sedang kebingungan itu tidak memiliki, bukan tidak memiliki, tapi belum terbuka nih tentang keseimbangan kehidupan. Iya. Yang ditanyakan tadi yaitu belum bisa dapat yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasrah. Nah, orang-orang ini yang dibilang kesatria ini yang bisa membuka mata hatinya agar terbuka pikirannya gitu, bahwa hidup itu seperti ini. Kita harus pasrah saja, karena ini juga mau jelek mau bagus itu udah kehendaknya. Iya. Gitu. Karena kan kalau baik semua nggak rame. Iya. Iya. Masih ada dalam Pajajaran kan. Buruk semua sama. nggak rame. Kita harus seimbang. Kita Iya. harus tahu buruknya, harus tahu. Nah, tapi kan kebanyakan sekarang itu memandang hanya sebelah sebelah mata. Nah, itu Itu tentang dia. masalah sebelah mata itu yang seperti apa tuh? Ah, Itu aja. Nah, itu kan makanya harus seimbang. Intinya Pajajaran itu tentang keseimbangan gitu. Jadi kita tuh hidup seimbang saja lah gitu. Kita ada waktunya seperti saya nih, misalkan bikin konten ada waktunya. Iya. Di luar konten saya kerja, cari makan, cari nafkah untuk keluarga. Betul, betul. Itu Sama. menjaga keseimbangan dan kewajiban Hmm. karena kehidupan manusia, apalagi seorang pria atau laki-laki. Iya. Ya, itu kan tugasnya mencari nafkah. Nafkah. Jangan sampai Kewajiban. terbalik. Sekarang kan juga banyak yang mencari nafkah itu para istri, para suami ya malahan jadi bapak rumah tangga. Kebalikannya. Karena kan Kebanyakan memang udah Iya. banyak yang seperti itu kan juga disebutkan dalam hadis Nabi tentang akhir zaman, Iya. yaitu tentang pria jadi wanita, wanita jadi pria. Iya, Kan betul. gitu kan. Jadi jangan salah memandang hal yang seperti ini udah mendekati kan, makanya saya was-was sering mengingatkan tentang dajjal itu supaya Jadi, terbuka. Dajjal itu memang ada dalam hadis, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun ada, Ada. yaitu sifat orang yang selalu memandang Orang itu sebelah sendiri, mata. nah, Ya. orang itu sendiri yang membuat membangkitkan Iya. juga orang-orang itu Benar. sendiri yang merasa bahwa sebenarnya mereka tuh tidak mau menjadi yang dibilang anak buahnya Dajjal. Ya. Tapi secara tidak sadar mereka tuh terperangkap. Nah, gitu. Ini dia tersaring oleh dirinya sendiri. Iya. Nah, ya seperti itu. Seperti contoh orang-orang yang kebingungan, itu kan juga dalam perangkapnya, Benar. supaya kita tuh dalam kebingungan akhirnya salah jalan, mata perubahan mengunjung gini. Ah. Itu dalam perangkapnya. Terus kemudian dalam orang yang beragama tidak mau ibaratnya mempelajari tentang kebenaran dari pihak lain, Iya. atau tidak mau Hanya memandang segi
menurut dia saja yang paling benar. Nah itu juga dalam perangkapnya gitu. Jangan sampai kita terperangkap di situ. Benar. Gitu. Seperti itu. Ada lagi? Makanya yang pikirannya sih lah buat. Wah, baca vlog. Enggak, saya lihat di konten yang Kang ini beliau tuh selalu menjadi, waduh, tapi sekarang malah jadi pendiam. Bingung saya apakah mengantuk kah atau terlalu jauh dalam perjalanan? Mungkin kepikiran orang rumah. Nah, Bisa jadi, bisa. lagi Pak Baliut lah gitu Oh. kan itu sebenarnya mah, tapi alhamdulillah karena udah diundang kan gak enak gitu, jadi menyempatkan datang ke sini. Tapi kalau misalkan merasa nggak enak itu paling dibumbui lagi. Ini lagi. Bumbui lagi. Bener, Iya. bumbuin. Pakai yang Iya. rasa kalau Pakai masako. ya gula. Seperti itu. Iya. Oh, Kita kan tidak punten. tidak ada Sensor. list. Tidak terkait kontrak. Tapi kalau mau boleh nanti kontak person itu selalu ada ya. Boleh hubungi silakan, bahkan nanti Mau pada endorse ya. ya silakan. Mungkin nanti Gimana terdekat? dari ini Agitya misalkan ini kan di Tupperware atau Enggak apa-apa juga. oh iya maksudnya itu wadah jadi supaya ya ada lah ya. Lebih Nah, ya, oke. Mungkin dari cemilan Cagit bisa mengirim ke kita. Kontak person jangan lupa ada loh. Silakan yang mau endorse. Ke teman-teman jangan lupa di like and di share dan subscribe juga ya. Jadi Benar. cukup pembahasan. Ya, Nah saja. alhamdulillah saya mah Bersambung ya, bersambung. Ya, Bersambung di kemudian hari. betul. Tidak ada apa ibaratnya jodoh dan izinnya Nah, juga kan. benar. Apa yang akan ibaratnya disampaikan juga kan pasti harus sesuatu yang Betul. biarkan ini dulu dicerna Iya. sama yang lain dan yang kita cari lagi yang baru. Nah, itu dia. Mudah-mudahan jadi konten itu ada manfaatnya. Iya. Gitu. Bukan sekedar konten. Jadi ibaratnya apa yang kita sampaikan terasa gitu. Benar. Ya. Mudah-mudahan juga untuk Kang Han mungkin Mangin, Main Mang Dadang. cepat pengen. Heeh. Amin. Intinya Jangan semua semoga diberikan kesehatan, Amin. dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya. amin. Mohon amin. Lagi tadi kan diving di perjalanan jadi tangannya itu tergoda Terus lah. ya Kamang Haji ambil lancar usaha. Amin. Nah, Amin, amin. Sadayana mudah-mudahan dilancarkan pemirsa oke. Amin. Ya, dipaparinkan kesehatan. Iya. Amin. Di mana sehat eta teh urang kecil seikhtiar. Nah, Pan familiar luar biasa. pokoknya dilancarkan, dimudahkan. Sadayana. Nah, itu dia yang terbaik pokoknya. Mang Haji. Langsung aja tuh ya. Nah, Tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.